Aku Kyrie Peterson. Dan aku akan masuk ke zona sengat dengan ulat ngengat Cecropia. Ulat punggung pelana. 1, 2, 3. Au, au, au. Au. Hai, aku Kyrie Peterson. Berdasarkan isi meja di depanku ini, kalian pasti nebak kalau aku akan disengat hari ini. Ada penjepit, EpiPen, dan juga makhluk di dalam kapsul. Tebakan kalian benar, aku akan merasakan sakit. Beberapa bulan lalu kami memulai sesuatu yang dinamai Climb Up the Caterpillar Sting Pain Index, disingkat CSPI. Aku disengat oleh ular yang dikenal sebagai ulat ngengat sutra raksasa di Costa Rica. Kuoleskan ke seluruh lenganku dan itu hari yang mengerikan. Kita menamai ulat itu Sunday dan aku merasa sangat kesakitan. Sekarang kita punya 2 spesies ulat di depanku. Kami sedikit riset dan ternyata ada 10 spesies ulat di Amerika Serikat ini yang mampu menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Salah satu dari kedua jenis ulat ini terkenal memiliki sengatan ulat paling menyakitkan kedua di seluruh Amerika Serikat ini. Hari ini, aku akan menghadapi amukan dari bulu-bulu itu. Nah, kalau kalian melihat ular di sebelah kiriku ini gede, warnanya hijau, dan punya duri berwarna biru dan kuning, yang menunjukkan kalau ini punya peringatan aposematik yang berarti kemungkinan racun itu terkandung di dalamnya. Yang di sebelah kanan, dia kecil, hijau juga, berbulu, agak imut, seperti sesuatu yang mau kalian gemas-gemas. Sebaiknya kita coba yang besar dulu, karena semakin besar ukurannya, semakin besar gigitannya. Ini adalah ulat ngengat Cecropia raksasa. Harus lebih berhati-hati dengan ini. Tanganku sekarang agak gemetaran nih. Wow, ini ulat yang besar sekali. Lihat nih, sudah ada sedikit benang sutra yang mulai dipintalnya. Ulat ngengat Cecropia raksasa. Dia menggenggam daun itu dengan kuat. Dia ini terkenal karena ukuran badannya yang besar, warnanya yang unik, dan nafsu makannya yang rakus. Coba lihat makhluk ini. Astaga, ini mengingatkanku sama makhluk yang dimakan Timon dan Pumba di film Lion King. Ini bukan sesuatu yang ingin kalian santap, guys. Kalian bisa lihat semua duri di bagian belakang badannya. Warna jingga, kuning, biru, sekali lagi, aposematik, yaitu peringatan kepada seluruh calon predator kalau aku mungkin beracun atau aku mungkin bersengat. Dan kalau berurusan denganku, aku mungkin akan menjadi makanan terakhir yang pernah kalian coba untuk makan. Aku mau meminjam daun ini darimu, kawan. Banyak sutranya nih. Inilah dia. Nah, kalau aku mengalami reaksi alergi di hari ini, seperti biasa kita punya pena epinefrin. Dan kalau aku mengalami syok anafilaksis, alat ini akan menempatkanku dalam kondisi yang aman. Dan kami semua akan membawaku ke rumah sakit terdekat. Oke, sepertinya ulat ini sudah siap untuk kita uji sengatannya. Kamu udah siap, teman? Aku Kyrie Peterson. Dan aku akan masuk ke zona sengat dengan ulat ngengat Cecropia raksasa. Kalau kalian di rumah memilih ulat ini sebagai yang paling menyengat, sebentar lagi kalian akan tahu hasilnya. Ini dia. 1, 2, 3. Sama sekali tidak ada apa-apa. Sama sekali. Ulat yang ini mungkin kelihatannya serem, tapi teman kecil kita ini sama sekali tidak berbahaya. Sorry ya teman kecil, salah, teman besar. Ini salah satu spesies ulat berukuran lebih besar yang kalian bisa dapat di Amerika Serikat. Meski mereka punya gigi taring yang luar biasa di bagian depan, gigi taring tersebut hanya menjadi ancaman bagi berbagai spesies tumbuhan yang menjadi makanan mereka. Jadi gitu guys, kita sudah tahu jawaban dari teka-teki ini. Kamu aku taruh di sini ya. Kalau ulat yang ini, atau disebut punggung pelana, sangat terkenal memiliki sengatan paling menyakitkan kedua di kerajaan ulat di Amerika Serikat. Dan hari ini, kita cari tahu seberapa buruk sengatan itu sebenarnya. Oke, aku berdiri bentar. Aku siap-siap dulu. Astaga. Sembari aku bersiap-siap, izinkan aku menjelaskan apa yang akan terjadi. Semua duri yang tampak kasar yang melapisi punggungnya itu, yang dikenal dengan rambut urtikasi, sebenarnya berongga dan sangat tajam, menembus kulit dengan mudah. Ketika terganggu, ujungnya patah dan racun neurotoksik yang dikeluarkan dari kelenjar ulat dan melalui duri-duri berongga itu
memasuki korban dan segera mengirimkan gelombang teror kepada siapapun atau apapun yang cukup sial untuk melakukan kontak. Secara harfiah, ratusan jarum mikrohipodermik mengubah hari yang baik menjadi hari terburuk yang pernah ada. Nah, yang aku suka dari menangani ulat, nggak seperti serangga penyengat, adalah mereka sangat mudah diajak bekerja sama. Misalnya seperti tarantula hawk, tawon algojo, tawon raksasa, semua hal itu harus aku coba masukkan ke dalam jaring. Ambil dengan pinset entomologi. Dan juga harus cepat-cepat mengembalikan kapsul kaca itu sebelum terbang menjauh. Masalahnya bukan itu di sini. Coba perhatikan ini. Aku bisa mengangkat kapsul ini, dan ulat siput ini seperti yang dikenal tidak akan pergi kemana-mana. Nah, dari mana aku bisa tahu tentang ulat punggung pelana? Itu pertanyaan bagus. Teman baik kami, ahli biologi satwa liar Christina Wilson, disengat oleh salah satu ulat ini. Beberapa menit yang lalu dia menyentuh punggungku. Kau lihat saja area di punggungku di sini, jadi benar-benar merah kan? Rasanya tuh seperti terbakar saat itu juga. Jadi Christina merasakan rasa sakit yang luar biasa. Dia nelpon lalu dia bilang, Kayori, kamu harus menemukan salah satu dari ulat ini. Dia ambil foto dan mengirimkannya, lalu kami riset. Dan jujur aja, kami sudah mencari yang seperti ini sejak lama. Tapi mereka sulit ditemukan di alam liar, karena kamuflase mereka yang luar biasa. Kalian bisa lihat, ini disebut ulat punggung pelana karena desain yang unik berbentuk pelana di punggungnya. Coba lihat ini. Sekali lagi, warna yang cerah menunjukkan kalau ini aposematik. Sangat mungkin untuk berbisa, dan memang benar demikian. Dan tentu saja di bagian belakang sana, itu adalah pantatnya. Ada 2 bola mata kecil. Bukan mata asli, itu disebut peniruan defensif. Mata tiruan itu dibuat agar berpotensi menakut-nakuti sesuatu. Kalau ada yang datang dan mencoba menangkapnya, dia akan menggigit bagian belakangnya dan bukan di bagian depan sehingga tidak merusak kepala dan akhirnya akan membunuh ulat tersebut. Yang menarik dari kepompong spesies ini, mereka menggunakan duri-duri tersebut untuk membantu mempertahankan diri di dalam kepompong. Jadi meski cuma menyentuh kepompongnya, kita bisa terkena racun. Mereka juga dikenal sebagai ulat siput. Karena mereka tidak punya kaki penghisap kecil seperti kebanyakan ulat pada umumnya. Tapi mereka justru memiliki bagian bawah perut yang aneh. Perutnya mengeluarkan cairan yang memungkinkan mereka untuk meluncur. Seperti itu. Seperti siput yang merayap di permukaan apapun yang mereka jalani. Aku tahu ini akan sakit. Pasti sakit. Udah tahu aku. Tidak diragukan lagi. Christina itu sangat tangguh. Kalau dia bilang ini sakitnya luar biasa, aku tahu hal yang sama akan terjadi padaku. Jadi yang akan kulakukan adalah memposisikan lenganku di atas ulat ini dan perlahan menggosoknya di sekeliling kulitku ini. Dan seperti ulat sutra raksasa tadi, kurasa itu akan berhasil. Oke, ini dia. Aku Kayori Peterson, dan aku akan memasuki zona sengat dengan ulat punggung pelana. 1, 2, 3. Oh wow, lihat dia mencondongkan badannya. Astaga, ini menjadi sangat sakit dengan cepat. Ya, harus gua ambil semua ini. Wow, ini langsung terasa sakit. Aduh. Astaga, lenganku terasa panas sekarang. Kalian ingat Caterpillar Sunday kan? Ini Caterpillar Tuesday. Ini sangat buruk. Wah, ini jauh lebih menyakitkan daripada ulat sutra raksasa tadi. Astaga, ini seperti tersengat listrik secara langsung. Itu rasanya. Ini rasanya seperti tersengat listrik yang menjalar ke lenganku secara berulang kali. Udah kelihatan bekasnya tuh. Dan bisa ku bilang ini semakin memburuk. Ini jadi tambah. Wow. Sengatan tawon bercampur dengan listrik yang terasa berulang kali. Semua bercak yang sudah mulai terbentuk ada di lenganku. Astaga, aku bisa bayangin. Coba aku pikir dulu deh. Ini sangat buruk. Intinya rasa sakit ini tuh terus berlarut-larut. Bentar, aku amanin dulu ulatnya ini. Ayo naik ke daun ini, terus aku amanin. Bro, rasanya ini sangat-sangat instan. Terkadang sengatan yang pernah aku alami di masa lalu, ada fase di mana sengatnya masuk, lalu ada fase di mana sengatnya terasa. Yang ini langsung terasa, asli guys, langsung terasa. Tapi ini seperti saat jarum itu menyentuh kulitku, ujung-ujung kecil seperti jarum suntik itu patah di dalam lenganku. Dan racunnya langsung masuk ke dalam lenganku. Wah, untuk serangga sekecil itu, kekuatannya luar biasa.
Aku lari ke sana dulu deh. Lenganku penuh dengan luka memar sekarang. Ya, kalian bisa lihat itu. Jujur aja ketika aku melakukan sengatan seperti ini, aku gak pernah tahu apa yang harus aku siapkan. Aku ngerasa kayak... wah, ini... Saat lenganmu sakit, sulit untuk tetap fokus pada apa yang kukatakan. Aku udah ngerasa sedikit mendingan mengatasi rasa sakit dari sengatan ini. Tapi enggak, ini parah banget bro, ini susah banget. Aku nggak tahu lagi ngomong apa ini guys. Ini seperti wealthy mix wealthy di sini. Astaga. Oke, aku kasih 5 menit dan aku akan tunjukkan obat penawar yang bagus. Ini keren guys. Christina yang ngasih tahu. Aku mau telepon Christina dan ngasih tahu kejadian ini. Ulat seperti Cecropia raksasa dan ulat punggung pelana merupakan tahap penting dalam siklus hidup ngengat dan kupu-kupu. Ini pelajaran sains kelas 2 guys. Buat kalian yang ketiduran di kelas, metamorfosis terbagi menjadi 4 tahap. Bermula dari telur yang diletakkan oleh ngengat atau kupu-kupu, telur menetas menjadi larva atau ulat yang memiliki misi ganda, yaitu menghindari predator dan makan terus-menerus hingga tumbuh sepenuhnya. Sampai tumbuh sepenuhnya. Tahap ketiga disebut pupasi, di mana ulat terbentuk dan terbungkus dalam kepompong, tempat dia mengalami metamorfosis yang menakjubkan selama beberapa minggu atau beberapa bulan. Ketika akhirnya waktu yang tepat tiba dan tahap 4 akan aktif. Dan seekor kupu-kupu atau ngengat bersayap yang indah menetas. Dan tugas mereka bereproduksi, lalu memulai siklusnya kembali. Oke, jadi sudah sekitar 5 menit sejak aku merasakan sengatan tadi. Sengatan ular sutra punggung pelana. Dan aku berutang budi pada Christina. Sekarang mau aku telepon dan kasih tahu dia apa yang terjadi. Apa kabar bro? Halo, kabarmu gimana? Baik, memangnya ada apa? Lenganku nih. Oh, Buruk sekali nih. Iya, aku menerima sengatan penuh dari itu. Ini sangat-sangat intens. Ini seperti sengatan serangga listrik yang berkelanjutan di lenganku sekarang. ya aku juga merasakan hal yang sama. Rasa sakitnya langsung terasa. Aku tahu kamu kuat dan aku tahu katamu ini gak main-main kan? Asli ini gak main-main. Nih coba kasih salam ke penonton. Sekarang kamu terekam di 2 kamera. Jadi nih, apa obat penawarmu untuk meredakan rasa sakit luar biasa yang kualami sekarang ini? Obat penawarku adalah makan siangku, yaitu potongan-potongan nanas. Percaya atau tidak? Nih lihat nih. Kok bisa? Oke, jadi aku punya nanas dan punya parang dan kita kelupas buah ini. Oh ya, Dan cari tahu apakah jus nanas akan mengobati ini. Sengatan ular punggung pelana. Semoga berhasil nih. Oke, jadi terima kasih udah mau ku telepon di konten ini. Semoga aku beruntung ya, karena aku kesakitan sekarang. semoga beruntung saudaraku yang liar. Pamit dulu ke kayu dipek nih. Sampai jumpa semuanya. Oke, jadi begitulah guys. Konon katanya, buah nanas adalah penawar paling bagus. Ada kandungan enzim di dalam cairan nanas ini yang dapat membantu mengurangi kondisi yang tidak sedap dipandang ini. Maksudku, lenganku ini nih, ini kelihatan menjijikkan. Lihat nih. Dan ini masih terasa panas sekali. Jadi kita akan potong nanas ini dan cari tahu apakah ini bisa menjadi penawar yang bagus. Aku butuh obat penawar sekarang. Nanas untuk mengobati sengat ulat. Ini dia. Terasa dingin. Aku tidak yakin apa ini benar-benar membantu meredakan rasa sakit ini karena aku hanya merasakan rasa dingin. Oh, rasanya seperti menekan luka-luka itu. Mungkin sedikit melegakan. Sensasi rasa dinginnya sangat-sangat melegakan. Tapi gini bro, berapa banyak orang yang bawa nanas di tas mereka? Misalnya waktu mereka mendaki gunung. Pertanyaan bagus Mario, apa banyak yang bawa nanas? Mungkin gak banyak ya, tapi karena kata Christina ini berhasil untuk dia, ini bertanda baik. Artinya kalau kalian disengat salah satu ulat ini di halaman belakang rumah kalian, kalian masuk rumah, kemungkinan besar kalian punya buah nanas atau nanas kalengan di rumah kalian. Astaga. Coba lihat betapa kurangnya bengkaknya setelah menempelkan nanas di atasnya. Awalnya, aku gak ngerasa apa-apa, tapi semakin lama kita tempelkan nanas itu di tangan kita, semakin berkurang juga rasa sakit yang kita rasakan. Ini luar biasa. Wow, ini tuh, aku gak yakin apa ini masalah psikologis atau mungkin efek placebo. Tapi aku serius guys, rasa sakitnya hampir hilang sepenuhnya setelah aku tempelkan nanas di tanganku ini.
Dan pada dasarnya enzim-enzim tersebut telah memecah sebagian racun di dalam kulitku ini. Dan juga rasanya jauh lebih baik. Asli guys, aku jalan dulu, ini luar biasa. Iya, ini hari Selasa, ulat ini sungguh menyakitkan. Yang kita pelajari adalah bahwa sari buah nanas, atau lebih tepatnya enzim dari dalam sari buah nanas, memberikan sedikit kelegaan dari rasa sakit luar biasa akibat sengatan ulat punggung pelana. Bicara soal kekuatan duri tersebut, kita tahu bahwa ini menempati peringkat kedua sebagai sengatan ulat yang paling menyakitkan di indeks di Amerika Serikat ini. Dan yang nomor satu adalah ulat berbulu. Kita rekam juga itu nanti ya. Sebelum itu, aku harus disengat ulat yang lain. Dan berbicara soal ukuran ini, dan apakah itu penting, kita tahu kalau ulat nyengat Cecropia raksasa memang menakutkan, tapi ancamannya jauh lebih besar daripada dampaknya. Jadi di musim ulat ini, kalau kalian beraktivitas di luar ruangan, pastikan untuk selalu waspada terhadap serangga yang sangat beracun ini. Apapun yang kalian lakukan, kalau ketemu ini, kagumi dari jarak yang aman. Aku Kairi Peterson, tetap berani, dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Terima kasih banyak ke Christina Wilson atas sarannya memakai nanas ini. Jujur aja, aku merasa cukup ironis kalau ulat kecil yang imut bisa memberikan pukulan yang begitu menyakitkan. Percaya atau tidak, jumlah orang yang disengat ulat setiap tahunnya seperti yang disengat tawon, lebah, dan serangga sejenis lainnya itu sama banyaknya. Di Amerika, sengatan ulat punggung pelana dianggap sebagai sengatan ulat paling menyakitkan kedua. Dan mengingat penderitaanku sebelum terkena nanas, aku pasti menempatkannya di peringkat keempat. Jadi selanjutnya apa? Ya, di dunia barat, aku masih punya 8 target lain yang harus kuhadapi sebelum sampai ke bos terakhir, alias ulat pus raksasa. Kalian pasti tahu yang mana. Kami menampilkan ini di Brave Wilderness pada tahun 2016, dan kita memberinya nama Kumis Teror. Dan selain itu, tanpa urutan tertentu, aku akan melawan Ayo, rumpun hikori, siput monyet, ulat bak, ulat bintik harimau, ulat duri pohon ek, ulat flanel putih, dan akhirnya ulat mawar sengat. Iya, itu semua nama ulat dan bukan band-band metal di era 80-an. Jadi pantengin terus ya teman-teman. Pendakianku di indeks rasa sakit sengatan ulat baru saja dimulai.